pernah jadi ketua geng motor? Di Pacet. Emang ada ya ketua geng motor nggak punya motor? Pernah jadi ketua geng motor. Emang ada. Emang ada. Tapi nggak punya Ada motor. Ada emang. Ketua geng Kalau motor, yang lu bohongin anak TK ya, gitu ya. atau anak SD lah minimal, mungkin orang itu akan aja. percaya dengan apa yang lu omongin. Yakin mereka percaya meskipun nggak yakin. Tapi kalau gue, aduh sorry, gue juga pernah muda, apalagi urusan sama geng motor. Makanan sehari-hari bro, bahkan sampai hari ini aja masih kontekan sama anak-anak geng motor, sama ketuanya, sama pembinanya, bahkan sama pendirinya. Jadi kalau lu anak geng motor, apalagi ketua geng motor, nggak punya motor, hello. Hai. Kebanyakan makan enrin sama cilok dicampur aduk kayaknya. Makanya lain kali kalau mau bohong itu konsisten dengan kebohongannya. Jangan pelintat-pelintut. Malu nanti malu. Ya, saking banyaknya kebohongan yang diucapkan, sampai lupa sama kebohongannya sendiri. Ya, sampai lupa. Bahkan mendadak amnesia sama kebohongannya. Saking banyaknya kebohongan yang dilakukan dan diucapkan. Makanya jangan banyak-banyak bohong tuh, secukupnya aja. Jangan-jangan lu lahir dari kebohongan juga kali ya. Iya, jangan-jangan lu lahir dari kebohongan. Ayo, besok-besok mau bohong apa lagi? Mau sama siapa lagi bohongnya? Nikahnya persiapkan dengan baik, dengan konsisten. Biar nggak lupa sama bohongnya. Yeah. Kang Deddy Mulyadi fasilitasi Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA agar tidak terjadi simpang siur di masyarakat. Ya, nanti kita tes DNA aja, foto bolak-balik juga capek ngejelasin. Udah nanti kita tes DNA aja. Dan ini keluarga sudah siap untuk dilakukan tes DNA. Ya. Nah, gini kan baru oke ya. Dilakukan tes DNA agar tidak terjadi tuduhan-tuduhan miring terhadap anak Pak Cecep yang satu ini yo. Nah, ini lor Kang Deddy Mulyadi yang akan fasilitasi Peggy Cianjur dan keluarga Pak Cecep untuk melakukan tes DNA yo. Kabarnya ya lor, pada hari Senin besok akan dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung ya lor. Semoga saja hasilnya tidak ada yang memanipulatif. Kita percayakan terhadap Kang Deddy Mulyadi dan kita kasih apresiasi buat Bapak Aing ya. Semoga ini menjadi kebenaran dan tidak akan terjadi lagi fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan yo. Semoga hasilnya yang fakta dan terpercaya. Pokoknya Kang Deddy mantul alias mantap betul. Seandainya nanti Peggy Setiawan dibebaskan, maka tugasnya Hotman Paris 911 bersama tim pengacara itu semakin berat. Karena memang sedari awal Hotman Paris 911 bersama timnya itu salah mendiagnosis kasus, sehingga menghasilkan satu target, yaitu mencari keadilan Vina, yaitu mencari pelaku yang belum tertangkap dan mempercayakannya kepada polisi. Sedangkan netizen bersama Kang Deddy Mulyadi itu investigasi lapangan, langsung turun ke lapangan mencari fakta yang sesungguhnya, sehingga menghasilkan satu target yang berbeda dengan Hotman Paris 911, yaitu apa? Mencari pelaku sesungguhnya. Karena belum ditemukan pelaku yang sesungguhnya, ya maka berubahlah target menjadi memperjuangkan keadilan orang-orang yang asal comot dan tidak mempercayakan kepada polisi. Guys, di sini ada nggak yang kenal langsung sama Kang Deddy Mulyadi? Ini saya hanya mengingatkan karena banyak kabar-kabar berita ya bahwa musuh Kang Deddy ini, yang Kang Deddy lawan ini ya, dengan melakukan penyelidikan kepada anak Pak Cecep, dan pokoknya Kang Deddy kan
kayak independen gitu ya, nggak ada yang nyuruh tapi dia melakukan penyelidikan kayak gitu tuh, sebaiknya lebih berhati-hati gitu ya. Kalau Kang Deddy berkunjung ke rumah-rumah warga itu, kalau disuguhin minuman, makanan itu hati-hati deh. Jangan sampai Kang Deddy ini orang baik nanti seperti Munir nasibnya gitu. Karena banyak juga sih yang khawatir, takut kalau Kang Deddy ini nanti endingnya jadi seperti Munir gitu ya. Karena kalau melawan orang-orang yang punya jabatan itu taruhannya nyawa gitu ya. Jadi Kang Deddy supaya bawa makanan sendiri, minuman sendiri gitu kemanapun gitu ya. Berkunjung ke rumah-rumah warga juga itu jangan sembarangan minum sendiri, atau makanan yang disuguhkan itu. Kang Deddy sebaiknya nggak usah makan, nggak usah minum ya, karena kan Kang Deddy ini lagi diincer ya sama orang-orang gede gitu ya, bukan orang sembarangan ya. Terus Kang Deddy juga setiap hari juga dibuntutin sama Intel katanya, guys, dengar-dengar ya pastilah gitu ya, yang pasti iya, karena Kang Deddy kan ingin mengungkap pelaku yang sesungguhnya ini siapa gitu supaya dapat bukti gitu. Ini kan nggak gampang ya, karena ini nyawa lo taruhannya. Kang Deddy ini menaruhkan nyawanya loh. Karena Kang Deddy di mana-mana itu dibuntutin nama Intel ya. Tanpa Kang Deddy sadari itu pasti dibuntutin. Apalagi kalau Kang Deddy ini ingin melakukan tes DNA kepada Peggy Perong itu, anak Pak Cecep itu. Bukan anak Pak Cecep lah, anak palsu itu. Ini sebaiknya Kang Deddy itu juga harus dong rahasia gitu, senyap gitu ya. Kalau memang ingin tes DNA itu harus merahasiakan di mana tempat DNA-nya itu, jangan sampai ada orang lain tahu selain timnya Kang Deddy yang selama ini udah Kang Deddy kenal gitu ya. Jadi Kang Deddy juga jangan ini apa, sama timnya juga. Kalau tim yang baru gitu, orang yang belum Kang Deddy kenal itu jangan dijadiin tim ya, takutnya kan itu penyelundup gitu ya. Takutnya kalau Kang Deddy nggak senyap gitu melakukan tes DNA-nya, nanti kan bisa jadi dokternya itu memberi hasil tes DNA-nya itu palsu, yang jelas gitu. Karena kan pasti ini timnya para penjahat ini juga udah merancang berbagai macam cara. Bisa-bisa rumah-rumah sakit yang terdekat itu udah di kontak gitu, udah disogok, udah kong kali kong. Sewaktu-waktu kalau ada orang datang ke rumah sakit ini gitu, melakukan tes DNA, harus kasih tes DNA-nya itu yang palsu gitu ya, jangan yang sebenarnya. Kan bisa jadi begitu. Pokoknya rumah-rumah sakit di Jawa Barat ini aku yakin udah pada nerima kontekan dari keluarga pelaku lah gitu. Sama keluarga pelaku itu pasti udah lah, pokoknya rumah sakit Jawa Barat gitu. Kalau bisa tes DNA-nya itu yang jauh, yang tidak terjangkau gitu oleh orang-orang itu ya. Intinya jangan yang nggak diduga-duga gitu. Jadi ajak ke tempat yang jauh, Jawa Timur kayak ke Lampung kayak gitu. Tes DNA-nya itu di tempat yang jauh lah, jangan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu bisa-bisa kan mereka orang berduit ya, jadi mereka itu udah bayar rumah sakit sana sini. Pokoknya kalau ada yang orang mau tes DNA yang namanya ini, identitasnya ini, orangnya ini kasih aja hasil DNA-nya itu yang palsu gitu, supaya hasil DNA-nya itu match dengan Pak Cecep kayak gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Karena kan tahu sendirilah dokter-dokter di Indonesia mata duitan semua. Jangankan uang MM-an, baru ratusan juta gitu aja, kasih 100 juta gitu aja udah masuk angin itu dokternya itu. Jadi lagi nanti nyogoknya sampai 5M 7M kayak gitu ya. Dokter mana sih yang nggak mau uang sampai 5M 7M gitu hanya sekedar melakukan tes DNA palsu kan kayak gitu ya. Masuk angin ini benar-benar
Kasus itu. Kalau mau menyelidiki kasus ini itu benar-benar harus hati-hati sekali harus gitu. Masalah mau tes DNA-nya si anak Pak Cecep, anak palsu ini, itu juga harus benar-benar ke rumah sakit yang jauh, yang tidak terpikir oleh mereka bahwa bakal dilakukan tes DNA-nya di situ kayak gitu. Jadi harus yang jauh lah, yang dirahasiakan gitu. Ya tiba-tiba pokoknya itu si bajingan itu ya, anak geng motor itu diajak ke rumah sakitnya yang jauh, pokoknya yang jauh gitu ya, pokoknya di beda provinsi kayak gitu. Jangan di provinsi Jawa Barat atau Jawa Tengah, itu jangan. Kayaknya kalau di daerah-daerah situ itu kayak tes DNA-nya bakalan palsu. Aku yakin sih seperti itu. Harusnya yang jauh gitu Kang Deddy, bawa dia ke Lampung nggak, ke Surabaya kayak gitu, pokoknya keluar dari Jawa Tengah, keluar dari Jawa Barat kayak gitulah. Kayak gitu. Kalau enggak ya di daerah Jakarta, tapi harus dirahasiakan gitu rumah sakitnya yang mana gitu. Itu rumah sakitnya juga harus dipelototin 24 jam. Kalau enggak kayaknya bakal, kan karena ada intel yang nyelidiki, jadi bakal tahu gitu. Umpama oh ini mau tes rumah sakitnya di Tarakan nih, rumah sakit Tanah Abang kayak gitu. Nanti si intel itu kan udah buntuti gerak-gerik Kang Deddy. Jadi nanti palsu bakal tes DNA-nya. Karena Kang Deddy ini di mana-mana udah dibuntutin gitu. Dibuntutin terus sama intel. Pokoknya Kang Deddy nggak tahu gitu, dibuntutin terus. Ini bakal nanti tes DNA-nya di mana itu pasti mereka tahu, itu para bajingan itu. Pasti tahu karena kan udah Kang Deddy itu siang malam 24 jam dibuntutin sama intel gitu loh guys.